Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian lewat kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu sekalian, ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Nah, kesempatan yang baik pagi hari ini, saya percaya kita semua menikmati dan mengalami anugerah Tuhan. Kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Kita semua menikmati kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas hidup kita, mari kita mau mendasari kehidupan ini, mendasari seluruh aktivitas kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena sungguh kami mengalami anugerah-Mu, kami mengalami kasih karunia-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Sekali lagi Ulangan 8 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sekali lagi saya bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu perjalanan hidup yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu perjalanan hidup yang dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar untuk memahami sebuah konsep. Kita mau belajar untuk memahami sebuah pemahaman. Kita mau belajar untuk memahami sebuah paradigma yang baru tentang kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi, kita mau belajar untuk memahami sebuah konsep, sebuah pemahaman, sebuah paradigma yang baru tentang kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mengapa demikian? Karena setiap kita sebagai manusia seringkali punya sebuah paradigma tentang perjalanan kehidupan yang dikehendaki Tuhan berbeda dari paradigma dan pemahaman Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu punya pemahaman, kita selalu punya paradigma, kita selalu punya pemikiran dan pengertian bahwa perjalanan kehidupan yang dikehendaki Tuhan adalah sebuah perjalanan yang kehidupan yang akan mengalami hal-hal yang spektakuler. Kita akan punya sebuah pemahaman yang seringkali keliru dan salah bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini kita akan mengalami hal-hal yang wow, hal-hal yang secara daging ini nikmat, enak.
Kita mengalami satu keadaan dalam sebuah konsep bahwa dalam perjalanan, kalau perjalanan kehidupan itu dikehendaki Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat ya secara mungkin lahiriah di dalam hidup ini. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ya pemahaman Tuhan, bagaimana konsep Tuhan, bagaimana paradigma Tuhan bagi kita sekalian atas kehendaknya di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan bersama-sama bahwa yang pertama, tidak selamanya perjalanan yang dikehendaki Tuhan kita mengalami hal-hal yang baik saja. Sekali lagi, tidak selamanya perjalanan yang dikehendaki Tuhan kita mengalami hal-hal yang baik saja. Nah, contohnya kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Khususnya di dalam ayat yang ketiga dari Ulangan 8, ayat yang ketiga, di sana dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau ketahui, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi hal yang pertama bahwa ternyata perjalanan yang dikehendaki Tuhan tidak saja di dalamnya kita menikmati hal-hal yang baik menurut pandangan dan pola pikir kita. Tetapi kadangkala ada hal-hal yang kurang baik, ada hal-hal yang kurang kita sukai, itu yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam hidup kita. Sebagaimana umat Israel, mereka mengalami keadaan lapar. Mereka mengalami keadaan kadangkala tidak ada air. Mereka mengalami keadaan di mana menghadapi kesulitan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari paradigma ini, dari pemahaman ini, dari pengertian ini, membuat kita perlu mengerti bahwa kadangkala sekalipun perjalanan hidup kita itu dikehendaki oleh Tuhan, maka tidak selalu perjalanan itu kita mengalami hal-hal yang sifatnya membuat kita senang. Kadangkala Tuhan izinkan masalah, kadangkala Tuhan izinkan pergumulan, kadangkala Tuhan izinkan problema terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita ada di dalam satu keadaan kekurangan. Tidak selalu kita menikmati kelimpahan, kekurangan di dalam banyak hal. Tidak saja secara materi mungkin kita berkelimpahan, tapi ada hal-hal yang kurang yang terjadi di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita. Dan hal-hal ini Tuhan izinkan, bukan berarti bahwa Tuhan tidak menghendaki kita di dalam perjalanan itu. Tetapi itu adalah bagian dari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, poin pertama yang harus kita mengerti, yaitu bahwa tidak selamanya perjalanan yang dikehendaki Tuhan kita mengalami hal-hal yang mengenakan daging kita. Tetapi kadang-kala Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan problema, Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang sulit di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, perjalanan yang dikehendaki Tuhan, kadangkala Tuhan pakai itu sebagai sarana untuk melihat kemurnian hidup kita. Yang kedua, perjalanan yang dikehendaki Tuhan, seringkali Tuhan pakai itu untuk melihat kemurnian
hati kita. Nah, firman Tuhan di dalam pembacaan ayat yang kedua dari Ulangan 8 ayat yang kedua ini, kita memperhatikan di dalam bagian terakhir dari pembacaan ini dikatakan, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi perjalanan yang dikehendaki Tuhan, kadangkala itu menjadi sebuah sarana yang Tuhan pakai untuk melihat kondisi hati kita yang sesungguhnya. Tuhan mau tahu apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Tuhan mau tahu apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang berpegang kepada perintahnya, kepada firman-Nya atau tidak. Lewat apa? Perjalanan hidup yang Tuhan kehendaki kita lewati, kita lalui. Tuhan ingin tahu kemurnian hati kita. Apa motivasi kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak hal yang kita lewati. Tentunya di tengah-tengah keadaan kondisi ini, Tuhan sedang membawa kita di tengah-tengah perjalanan yang Dia kehendaki ini untuk melihat kemurnian hati kita. Bapak Ibu jemaat, kita kadangkala bisa menjadi orang yang taat, bisa menjadi orang yang berpegang kepada firman ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan daging kita saja. Kita mengalami hal-hal yang baik menurut kacamata kita saja. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan semua hal yang kurang enak kita alami, supaya Tuhan mau tahu apakah benar kita berpegang kepada firman Tuhan atau tidak. Kita menjadi pribadi yang taat atau tidak. Tuhan ingin melihat kemurnian setiap kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, di dalam perjalanan yang dikehendaki Tuhan, Tuhan ingin mengajari kita bahwa dalam perjalanan ini Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga bagian terakhir, Ulangan 8 ayat yang ketiga bagian terakhir, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ini Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita untuk kita belajar mengerti bahwa kehidupan di dalam perjalanan yang dikehendaki Tuhan ini, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Tuhan katakan supaya kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari hal-hal yang sifatnya lahiriah yang kita konsumsi, tapi dari setiap apa yang diucapkan Tuhan, dari firman Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat, Yesus berkata kepada iblis ketika Yesus dicobai, ya. Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga ini. Ketika Yesus dicobai, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Tuhan ingin kita mengerti bahwa kehidupan ini tidak bergantung sepenuhnya kepada sesuatu yang kita konsumsi secara lahiriah, tapi kehidupan ini bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada firman-Nya. Itu sebabnya di dalam menjalani hidup ini, kalau kehidupan kita ini, ya,
tidak sepenuhnya bergantung kepada sesuatu yang kita konsumsi secara lahiriah, tapi bergantung kepada firman, bergantung kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan, mari andalkan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan menikmati hal-hal yang ajaib, kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa, sekalipun kita melewati keadaan yang tidak kita sukai, kita melewati kesulitan dan kesukaran, kita melewati sebuah proses untuk melihat kemurnian hati kita. Saya percaya kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami. Teristimewa, berkati iman kami, kasih, ketekunan, pengharapan kami, kesetiaan kami diberkati Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati anak-anak remaja yang ada, berkati jemaat-jemaat dewasa, jemaat-jemaat yang tua dan lanjut usia, diberkati Tuhan. Ini doa kami Bapa, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.